as to what the situation in perspective of the opposition in and of itself. Therefore, there will be clashes between this idea, so on and so forth. That's why we go into the second speaker. The second speaker is the strengthening the first speaker's argument, pointing out the opponent's argumentation's flaws and making a much more deeper and much more focused type of argument. Since the first speaker detailing the overview general of uh, the cases that are going to be talked about, it is then the second speaker's job to telling you how much of an issue and how deep does this argument goes when it comes to contributing towards fixing the case and so on and so forth, right? Therefore, that will be wrapping up in the opening. The the Therefore wrapping up the whole opening session of the government and the opposition side. Now we're going to the closing. As you can see, the closing side of the debate consists of two people, the member and the whip. Member is the first speaker of the closing side, and the whip is the second speaker of the closing side. As you can see, the first and the second speaker of the closing benches are having a different type of job, a different type of point of view that need to be uh, told so that the argument could be seen as a more better one. As such, the member side of closing benches or the first speaker of the closing benches need to come up with a better solution comparatively to the opening benches. What does this mean? It means when you are in the closing bench and you're the first speaker, you need to come up with the solution that are more complete or more relevant or how should I say this? Uh, while you are still agreeing towards the opening benches, you need to make it more exclusive towards you. Like if we're having the example of like the first speaker of the debate telling you that the smoking is bad for you because it is addicting and it can make you give you like it ruins your health, it ruins your it it got like ruin your general healthcare because it's addiction, so on and so forth. Well, when you are in the closing benches, you would say that yes, we agree that the smoking is bad for you, but we put it as to when it is addictive, it means that you're going to have to buy these cigars more and more. Therefore, even if the health problem issue is still exists in our side, there's also the economic issue that is going to be a problem when it comes to when you are addicting to smoking, so on and so forth. So the member idea is to uh, seeing a more different and more approachable point of view to the opposing side. Now, welcome to the whip. As you can see, the whip is basically the last two person that are going to have the speeches, right? We have the opening side of the house would have the opening government and opening opposition to round out the start of the debate to give the general overview. We have the second speaker that strengthening the argumentation and the stances that the opening government are having and opening opposition are also having, and member bringing the new cases toward the already aforementioned aforementioned argumentation that are happening in the first speaker. Now, the whip side of the speaker basically needs to sums up what's happening in this debate, pointing out if there are any critical flaws with it, any of the other team, while also uh, persuading and or promoting your own government, your member of the government of members argument, so much so that their cases
are much more their cases are much more appealing than any other cases out there. So you basically becoming the legal salesman of the debate. You basically trying to make everyone believe that the cases of your team are much more complete, much more exclusive, and so much relevant compared to uh, any other team. And that's therefore we already concluding uh, the general overview of the debate and all of the speakers' role, all the point that they need to do, and what they must include towards their speeches. Next, we're going to talk about motion. Okay, I know there's a lot of words in here. You got screenshot this, you can write it out, but the tail of the motion is it is the problem, it is the case that need to be solved. It is the belief that needs to be support and or oppose. It is basically the title that we are going to debate. Motion itself comes in a different types of approaches, types of theme, etc., etc. That's the TLDR of the motion in and of itself. Okay, as what I say, there's a lot of types of motion. There's a political, education, law, sport, and many more. Although there is two mechanization that are different between motion as to that this house would and this house believe that. The difference between would and belief is that while in this house support, this house believe that this is like opinion based motion. What does opinion based motion really is? The opinion based motion means that you as a debate speaker, whether you agreeing on it or not, you need to work as if you are the supporter and or activist of that motion in and of itself. Therefore, as example, if you say like this house believe that efficiency bring more harm and good, then as a government you need to believe, you need to support that, while the opposition need to opposing that with reasoning, so on and so forth. And in this household, it's a more mechanization, a more practical motion. This household means that there is action that need to be expected from the government on the opposition. As an example, like this house would implementing uh, full day schools in developing country. What does it mean? That this house will having a full day school towards the developing country in order itself. And the question is, the government needs to give the mechanization on how does the full day school going to work, to which part of educational system that need to be used in this full day school, etc., etc. Okay, that are the difference between the belief and the word. And from the left part, I know I'm using lorem ipsum because technique is pretty self-explanatory. We're talking about political motion, you're going to talk about politics, education, of students, so on and so forth. Law, you're going to have the justice system. Sport, you're going to seeing like how sport does. Is there any issue or any update regarding towards sports world, etc., etc. The question is then how do we work with all of this type of motion, right? Therefore, we're going to see in the, how we proceed any type of each motion that are pretty much random so that you could tackle any type of motion possible. Okay, there is 3 steps. First, when the motion goes in, when you've been told about the motion, it is very very good of you
if you are understanding each and every single meaning of the motion itself. Because if you are not understanding the motion, it means that there is a chances of your cases to be, mm, in other words, ngawur. It's going not as the motion are asking you to do. It's not relevant to the case, etc., etc. Therefore, when the motion are being released, please don't be shy to ask. If there is some ambiguity in the cases in the motion, etc., etc., you should feel free to ask uh, the committee, the people that sending the motion, and yeah, and even like even a teammate, you could also ask your teammate for, like, so that you both are in the same boat, so on and so forth. To be fair, the idea of don't be shy to ask would also implement to any other prospect, but in these cases, it's also as beneficial. And then after the motion are released, the debaters should have uh 15-minute times to case building. What does case building is? Case building in and out itself is a time of when you could write down all of the argument, all of the idea that you have felt think of towards a piece of paper or a piece of media, so that it could be bring up to when the debate started, and that will be the base of your speech. As to how you would case building, etc., etc., I believe that would be, how do I say this? That would be for the introduce later. But for now, the idea of the case building is for you to making your argument, is for you to talk towards your teammates, so that you both of you could make a good argumentation, a good cases together within the time limit. And then when debate start, you should, not should really. It is not mandatory, but it is very, very good of you to listen towards what the others are speaking. You could look into the flaws in the opening argument. You could see if they're having mistake, if they have an error, or you could just see their main idea of the argument, so that when it is your time to talk, you can respond towards the other speakers accordingly. Because in debate itself, it's not just about how well your speech are, is also how good you interacting with others' point of view, and how relevant your argument really is comparatively to the other team. Well, when it is not your time and your teammate's time to speech, it is best for you and your teammate to point out and look out for each other if you hear some irregularities or some flaws within the enemy, so that both of you could be well informed towards what to say next. And then, obviously, lastly, it is your time to speech. When you speech, just deliver all of that argument, all of that idea that you have with confidence. And well, while your speech, unfortunately, you are unable to ask your teammate to further clarity. Okay, I believe for overview debating, I guess that will be all. Therefore, I would like to open a Q&A for the CI member that wish to, having question or wanting to know more about a specific material. You could raise your hand, and I would gladly to answer it. Okay, thank you, Mr. Phoenix, for the material. It's very informative. Now we are opening the floor to questions Q&A session. Jadi kalau kalian ada pertanyaan tentang materi tersebut atau ada mau reklarifikasi yang tadi disampaikan, boleh ditanyakan.
Again, this is a safe space for you to speak English, so don't be afraid, don't be nervous. Just ask a question if you have any questions. If you want to ask questions, you can raise your hand or you can type it out in the chat. Jadi kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung raise hand di Zoom atau kalau kalian mau juga bisa type out in chat. And we have a question from Abigail. Yes, Mr. So I want to know further about the debate branch. In debate, there's only a list of time, right? So I want to know how did you manage to find the proper way of finding a best argument to deliver? Thank you, Mr. Okay, better way to finding a good argument. If I want to be honest, when it comes to argumentation, it's certainly going to be daunting to question whether or not your argument is good, whether like ya ini argumennya bagus gak ya? Ini argumennya kok kayaknya kurang. That's why yang kayaknya di mix aja nggak apa-apa ya bahas ini. Oke, lanjut. That's why di in debate slide. Oke, let me share screen lagi. Bentar. That's why in my what should you do in debate, when di saat Anda speaking, udah di saat waktu yang ngomong, just speech with confidence. I believe kalian kalau di case building di 15 menitan itu, I believe even though you are questioning yourself whether it's a good argument or not, I'm pretty sure kalian udah pasti mikir-mikir argumen ini mau kayak mana, ngebawainnya, so on and so forth. Therefore, the best that you could do is to believe in what you think of to begin with. Jadi yang kalian pikirin tadi itu, percaya aja itu pasti itu paling bagus. Walaupun iya sih, kan ada tim AW1H, so on and so forth yang bisa ngelengkapin argumen, tapi pas udah waktunya speech, ya udah tinggal di speechin aja argumentation yang ada itu. Begitu. Mr. Ya, I want to ask again oke. about, do we need to like deliver some data in our argument? Okay. That's a really good question. Do you need to have a factual data to bring to deliver when you are in speech? So that I would say you could. You can also not to, because deep debate is not really about the 100% factuality. Soalnya kan kasus di debate itu enggak 100% sudah terjadi atau set in stone kan. Namanya juga kasus kan. Jadi dari some area gray-nya lah. Nah, jadi not really harus pakai factual data. In fact, aku jarang sih pakai factual data. Soalnya yang dilihatin dari debate itu adalah kalau misalnya hal ini terjadi, kalau misalnya mekanisasi ini terjadi, yang kemungkinan bakal jadi outputnya apa gitu. Jadi nggak perlu benar-benar kayak per percentage per koma itu dikasih tahu, tapi TLDR in general bakal kayak mana.
justru yang dilihat dari debate itu bahkan malahan kalau misalnya kasus ini melenceng, kenapa lebih bagus? Kenapa kalau misalnya kasus ini nggak sesuai dengan ekspektasi, kenapa masih oke, etc. etc. Nah, debate itu lebih nge-promote contingency dibandingin masukin high hope di cuman salah satu output yang bisa didapetin gitu. Thank you, Mr. Oke, nah dari Raihan Delvi dulu ya. Oke, Raihan, your question? First of all, let me introduce myself. I'm Raihan Vidamanik with student ID number 123290009 from Atmospheric Planetary Sciences from Group A. So I want to ask a question about the motion that you been before at the NUDC. Because once I compete at UPA Bahasa ITERA, the motion were kind of somehow general. So I want to ask about the motion that you've been through before in the NUDC. Thank you. Motion yang di NUDC. Motion NUDC itu, there is this one motion, right? This world taxing the beauty standard. So when you have somewhat more attractive, more beautiful personality, facial body, etc. itu tergantung deskripsi, itu bakal ada taxation-nya. Nah, to that, we would say that, well, beauty is, sometimes comes in natural. Most of the time, people striving to be there. And most importantly, it is a form of asset. Dari situ kita ngasih idea kenapa? Karena itu aset dan itu technically bisa diuangkan, makanya taxation idea bisa masuk, so on and so forth, gitu. Itu sih, kalau misalnya mosi-mosi yang sedikit irregular, although there is a lot of cases yang benar-benar menyentuh titik keanehan segitunya. So yeah. Total? Okay. I have one question more. Do they give you the theme for the debate, or it's just gonna poof there, like it's just gonna be a surprise motion? Yeah, it will be impromptu. So the moment when kalau yang di situ kan dari pagi ya, pas kita datang, klub langsung dikasih tahu mosinya apa, langsung dikasih tahu timnya apa, udah 15 menit case building. So technically you don't have time to prepare, tapi also technically you could prepare buat ada latihan, etc. Gitu sih. Yeah. Thank you, Mr. for the answer. Alright. Sekarang pertanyaan dari Ocha C. Sirongo. I'm so sorry. Ya, Ocha. Okay, thank you, sir. I'm Ocha Cynthia Siringaria from Industrial Engineering. I want to ask, in the debate, how can we maintain our argument when the opposing team brings up a point that strongly supports the motion? And that the point is pressure our argument while still considering the time limit. Like that. Okay. That's a good question. Kayak kalau misalnya argumen lawan tuh udah kayak bagus banget kan. Udah kayak bener-bener wow. Let's just say, as good as the opening is, as good as the argument is, there would always be holes. There would always be that one point yang bisa di diproses sedemikian rupa di mana jadi output dari argumen dari lawan itu nggak sebagus itu kok gitu. It's like advanced gaslighting if I were to say it myself, but the idea is you could start by questioning
is it really that easy for you to get that output and then ngasih casesnya juga? You can, but tapi ini ya, jangan langsung baseless cuman ngasih pertanyaan doang. You need to have a reasoning why you questioning kenapa argumennya nggak sebagus itu, so on and so forth. Dan juga, tapi kalau memang nggak bisa itu, you could also argue like, well, that's not the only option for you to have that output. You could, Anda bisa kayak ngasih point out kayak, oh kalau mau kayak gitu nggak harus penuhnya ngelewatin argumen ini loh, mekanisasi ini nggak eksklusif, bisa aja kayak kamu ngelakuin B buat dapetin hasil yang sama dengan kamu ngelakuin di A gitu, kurang lebih gitu sih. So makanya tuh aku bilang at the end of the day itu a matter of confidence dan quick thinking Anda di saat listening dari argumen orang. Soalnya there is always a holes, there's always something to how to say this, diolah gitu. Okay. Next will be Muhammad Fadul Rahman Fauzi. Yes, thank you. Now, sir, my question is not that is. I'm sorry. Correct. How do you handle a situation in which, in the middle of arguments or speech, your brain is just stop? I mean, you have a lot of words. How do you handle that? Thank you. I see. Ya, ini cases yang sering terjadi, especially untuk debaters yang baru atau people yang baru nyoba ngedebate kan. Misalnya nih case building udah nih bagus nih, jadinya kayak mau ngomongin A, B, C, gitu. And then pas waktu listening kayak, oh ini kasus lawan bisa nih dipakein argumen ini biar kelihatan nggak bagus-bagus amat. And then waktu kalian speech, waktu udah di menit ke-4 atau menit ke-3 gitu, waktu mau masuk argumen, kalian tiba-tiba brain fart. Aku juga pernah sih kayak gitu, jujur. The main way for you to fix that sudden lostness of confidence atau apa gitu yang bikin tiba-tiba menghambat my personal speech itu is to just be silent for a bit, regain your confidence, regain what you are going to say, and then you could just scoff it out like, sorry, I'm going to continue. Itu bisa. Atau you could just be silent and then ngomongin poinnya lagi. It's okay for it to take a moment pas satu lagi di debate itu. Makanya the thing is, the main point of the argument is that your point is spot on and it is 100% audible towards the listener and towards the judge. Jadi gitu. Dr. Fauzi bakal menjawab. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mas dipersilakan. Alright, okay. Kayaknya udah ya. Alright, with that will be the end of my material session. Thank you for all of your questions. Thank you all for your focus towards this material. Without further ado, aku kasih ke Probo lagi. Okay, thank you, Mr. Phoenix. Untuk materinya, for your materials, for the knowledge, and for answering the questions. I feel like a lot of the
we have here is very excited about debate, right? But this is not the end of the event. We have more because we already learned about debating, the basics of it, the structure of the debate. Now we will move on to actual practical sessions regarding debates. Now, after this, we will split you guys into breakout rooms. We have assigned your breakout rooms according to your group number. So, for example, kalau kalian grup 4 nanti ada breakout room untuk kelompok 4. Nah, di breakout room itu nanti kita akan praktikal tentang debate. Nanti tiap breakout room akan ada punya mosi dan kalian akan bersama mentor kalian melakukan praktikal dari debate tersebut. Okay. Thank you so much again for Mr. Phoenix and you guys for answering your questions. And now I have opened the breakout rooms. If you have not been assigned, kalau kalian belum mendapatkan breakout room, kalian bisa rename Zoom kalian dengan tadi format nama yang ada, biar kita bisa assign ke breakout room masing-masing.
Tes, tes, tes. Tes. Halo guys, apakah suaraku terdengar? Kedengeran, Miss. Oke. Mungkin sebelumnya oke. Ini semua pada bisa on cam nggak ya? Oke, yang bisa on cam harap on cam ya. Tapi aku minta maaf, aku nggak bisa on cam karena HP ku ngebug. Aku nggak tahu aku udah pencet kameranya tapi kayak nggak bisa, kayak lagi overheat. Oke, aku bakal kali ini aku bakal ngejelasin ulang tentang materi debat sebagai salah satu branches dari Euphoria. Kali ini aku bakal ngejelasinnya pakai bahasa Indonesia dulu karena supaya kalian bisa nanti kalau bisa resume yang kalian buat itu benar-benar dari bahasa kalian sendiri, bukan copy paste dari PPT gitu. Kayaknya kalau aku bakal ngomongnya lisan aja karena memang materi yang disampaikan tadi itu tidak di-share ke kami para mentor. Jadi aku bakal jelasin secara singkat aja sebagai nanti pengantar buat kalian paham untuk ngerjain tugasnya. Jadi kayak yang kalian tahu, lomba debat itu merupakan salah satu lomba debat yang merupakan salah satu lomba dari Puspresnas yang sangat bergengsi ya, di mana untuk bedanya ketika kita berkompetisi di skala mahasiswa, kita akan punya 4 tim. 4 timnya itu yang pertama ada OG, Opening Government, atau tim pemerintah pertama. Lalu ada tim pemerintah kedua, namanya CG atau Closing Government. Ada tim oposisi yang itu pertamanya Opening Opposition. Ini tim oposisi pertama dan Closing Opposition atau tim oposisi kedua. Cara mekanisme ketika mereka berdebat adalah silang. Jadi pertama pasti dari pemerintah dulu, tim government, lalu ke oposisi, kembali lagi ke pemerintah, baru kembali ke oposisi. Nah, apa sih yang menjadi output dari debat? Output dari debat adalah di mana kita sebagai peserta atau tim mampu memberikan pidato selama 7 menit 20 detik, itu sudah waktu maksimal. Kalian harus memberikan pidato sepanjang waktu itu dengan tugasnya masing-masing. Kalau kalian berdiri sebagai pembicara pertama, kalian bertugas untuk membuka alur perdebatan, terutama untuk tim pemerintah. Sebagai tim pemerintah, kita akan yang pertama memulai pidato dan juga memulai perdebatan. Untuk itu kita punya job desk. Pertama adalah kita harus mendefinisikan mosi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, mosi itu kan ada banyak tipe. Kalau versi bahasa Inggrisnya itu ada this house would, this house believe, atau juga this house regret, gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu kayak dewan ini menyesal, dewan ini percaya, dewan ini akan, kayak gitu. Jadi tipe-tipe mosi ini harus kalian kenali. Apakah mosi ini merupakan mosi kebijakan, apakah mosi ini merupakan suatu mosi pembuatan ide baru, itu harus kalian kenali juga. Dan mosi ini cukup unik, di mana tidak semua mosi ini setelah terjadi atau saat ini sedang terjadi. Bisa aja mosi itu sangat-sangat jauh dari prediksi kita. Misalnya mosinya tentang dewan ini akan membuat skema dia ke planet Mars. Nah, mosi-mosi tentang masa depan kayak gitu sering banget ada, dan kalian nggak perlu kaget. Nah, itu untuk mosi. Jadi debaters itu dituntut untuk harus memiliki kemampuan menganalisa dan membuat suatu imajinasi skenario tentang mosi. Dan kalian harus berdiri sesuai posisi kalian. Kalau kalian sebagai pemerintah, berarti kalian mendukung mosi. Tapi kalau kalian sebagai tim oposisi, kalian harus menolak mosi.
kayak gitu ya. Nah, untuk job desk sebagai pembicara pertama, ini general, tidak hanya di government, tapi juga di oposisi. Untuk di government, kalian harus pandai untuk mendefinisikan mosi yang kayak tadi. Kalian harus kenal dulu mosinya seperti apa, mosinya mau apa, dan apa tujuan dari mosi, gitu. Terus kalian harus juga pandai untuk buat frame atau buat batasan sejauh mana perdebatan kita ini akan berlangsung. Misal, mosinya itu tentang this house would ban all production and consumption of meat. Jadi, dewan ini akan melarang seluruh produksi dan juga konsumsi yang berbau dengan daging. Kita harus membatasi, kan daging itu ada banyak jenis kan. Daging ayam, daging sapi, daging ikan, daging babi misalnya kayak gitu. Itu kan cukup banyak tipe-tipe daging. Kalian sebagai tim pemerintah harus membuat frame dan membuat batasan daging manakah yang akan menjadi batasan. Misal kita kami sebagai tim pemerintah percaya bahwa mosi ini kali ini mosi akan kita perdebatkan mengenai daging sapi saja. Mengapa kami berfokus pada daging sapi? Hal ini dikarenakan demand dan supply yang sangat tidak realistis angkanya. Oleh karena itu, perdebatan kita hanya akan berfokus pada daging sapi, bagaimana daging sapi ini akan kita tolak dan kita larang konsumsi dan produksinya, dan akan kita gantikan dengan daging apa. Jadi kita harus apple to apple, gitu. Nggak boleh terlalu general. Karena ketika sebagai seorang debater, terutama di tim pemerintah kita terlalu general, kita akan cukup banyak celah-celah yang bisa diselip sama tim oposisi gitu. Itu sebagai pembicara pertama ya. Kalian diusahakan yang menjadi pembicara pertama adalah orang-orang yang punya kemampuan mendefinisikan dan mengeneralkan suatu mosi ataupun suatu topik. Jadi kalian harus punya benteng kalian harus buat benteng kalian, ini benteng kami. Benteng ini aja yang bisa kalian tembus, tidak ada benteng lain. Kayak gitu. Jadi orang-orang yang menjadi pembicara pertama adalah orang-orang yang harus punya kriteria speaking yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan pembicara kedua? Pembicara kedua adalah orang-orang yang harus mempunyai kemampuan menganalisa dan berkhayal lebih dalam. Kenapa? Ketika pembicara pertama misalnya telah membuka perdebatan hanya akan membahas daging sapi yang akan kita gantikan ke daging ayam. Pembicara kedua harus menjelaskan kenapa daging sapi, gitu. Karena A. Terus kenapa daging ayam misalnya? Karena A, karena B gitu. Jadi pembicara kedua harus punya kemampuan menganalisa untuk membuat lapisan argumen. Jadi ketika kita bilang kayak gini, daging sapi harus dibatasi konsumsi dan produksinya karena Indonesia merupakan salah satu negara sebagai pengonsumsi daging sapi terbesar pertama di dunia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalian harus beritahu karena kandungan daging sapi yang terlalu diagung-agungkan gitu. Padahal ada daging lain yang bisa menggantikan posisi daging sapi dan harganya jauh lebih murah. Kenapa kami sarankan daging ini? Kalian harus bilang lagi karena daging ini selain harganya murah, kita mampu memproduksi tanpa harus impor dari luar. Terus yang menjadi permasalahan apa? Kasus impor ini tuh merugikan negara kita. Gitu. Kenapa kita harus mengimpor? Padahal kita punya supply lain yang lebih bagus dan juga bisa menguntungkan, membuka lapangan pekerjaan. Terus juga, pokoknya kalian jelaskan lah secara lebih dalam dan lebih rinci. Dan alasan kenapa aku menyarankan bahwa orang yang menjadi pembicara kedua adalah orang-orang yang mampu menganalisa secara lebih dalam dan mampu membuat argumen berlayer, karena seperti yang kalian lihat, mekanisme perdebatan itu kan kita akan selang-seling gitu. Jadi ketika salah satu pihak setelah berbicara, itu pasti dari tim lain akan mencatat apa aja yang menurut mereka bisa dibantah, bisa enggak, bisa ditolak kayak gitu, bisa dikasih perbandingan yang di dunia mereka lebih bagus. Itu. Jadi ketika kalian menjadi pembicara kedua, aku harap kalian punya kemampuan lebih dibandingkan pembicara pertama opening government. Karena opening government itu yang ketika dia sudah selesai berbicara, ya dia hanya bisa mencatat apa yang dikatakan oleh tim oposisi pertama, lalu dia berikan kepada pembicara kedua. Dan itu pun kalau memang dia mampu menganalisa semua. Sedangkan ketika kita menjadi pembicara kedua, kita tidak hanya
dituntut untuk menulis argumen kita sendiri dan menganalisa apa yang dari pembicara pertama. Kita juga harus mendengarkan apa yang dari pembicara sebelumnya dari tim oposisi, kayak gitu. Nah, sama dengan halnya untuk di oposisi. Namun ada sedikit perbedaan ketika kita membahas tentang tim closing government ataupun closing oposisi. Dari namanya aja closing, berarti mereka yang akan menutup perdebatan, kan? Tapi tim ini tidak harus serta-merta melanjutkan apa yang udah disampaikan dari tim opening. Kadang mereka bisa menimbulkan skema baru yang lebih baik dan bahkan tidak terpikirkan oleh tim sebelumnya. Nah, jadi ketika kalian menjadi tim closing, selain kalian juga harus mendengarkan, kalian juga harus berpikir lebih jauh dan punya khayalan yang lebih lagi. Atau kalau kalian kesulitan untuk membuat skenario baru, bandingkan skenario yang sebelumnya yang telah dibuat oleh dua tim di atas. Biasanya setelah kalian bandingkan, kalian pasti menemukan celah bahwa, oh ternyata mereka lupa ini gitu loh. Mereka lupa faktor X gitu. Mereka lupa faktor Z yang kadangkala dinilai kecil, namun ketika kita jabarkan lebih dalam, itu impact-nya lebih luas kayak gitu. Jadi tim closing tidak harus selalu mengikuti alur tim opening, namun tim closing bisa berdiri sendiri dengan argumen yang mereka buat gitu. Dan disarankan dalam perdebatan kita tidak menjadi orang yang repetitif. Kita tidak hanya mengulang-ulangi. Boleh mengulangi, boleh mengklaim, mengklarifikasi, namun kita harus juga punya argumen sendiri. Kenapa? Karena dalam perdebatan kita berdiri berdasarkan tim kita masing-masing dan berdasarkan diri kita sendiri. Jadi dalam perdebatan, ketika kita sudah selesai berdebat gitu ya, kita akan di ranking gitu. Siapa yang 1, 2, 3, 4 gitu. Lalu tidak hanya tim aja, kita juga punya ranking pribadi sebagai ranking pembicara. Kalau nggak salah ya, karena seingatku ada kalau tahun lalu ranking pembicara. Nah nanti setiap pembicara dari tim manapun itu akan punya nilai masing-masing berdasarkan kredit dari argumennya. Jadi apabila argumen kalian itu bernilai bagus nih, subjek, predikat, keterangan lengkap, maka itu akan diberikan kredit. Namun ketika argumen kalian ternyata cuma subjek saja dan tidak punya predikat atau keterangan, itu tidak akan mendapatkan kredit. Sehingga apapun yang akan kalian sampaikan itu tidak bernilai. Jadi ketika kalian menulis suatu teks debat ataupun kalian selama proses case building, diharapkan kalian mampu membuat sebuah pendapat ataupun argumen yang memang punya nilai. Memang ketika kita sampaikan, oh itu bikin orang sadar bahwa oh ternyata ini benar gitu. Terus untuk tutor MC Gogo inilah dia, tutor MC Gogo bang, ya kan? Absen dulu, kira-kira hashtag berapa yang akan kita dapatkan? Abdi boleh mute? Jadi Bang Aceh kemarin kan dia gini banyak. Oke, thank you. Jadi output yang menjadi output dalam perdebatan adalah menilai kredit masing-masing dari setiap tim dan juga pembicara. Skenario siapakah yang lebih bagus dibandingkan dari keempat tim ini? Skenario manakah yang ketika kita terapkan berdasarkan mosi akan memberikan solusi dan dunia yang lebih baik? Jadi itu outputnya. Lalu ketika mempersiapkan debat sebelum kalian akan berdebat langsung secara teknis di lapangan ataupun di on the stage gitu ya, kalian itu punya 3 tahap, 2 kalau speech-nya nggak dihitung. Tahap pertama adalah tahap pemberian mosi. Ada beberapa mosi yang di bawahnya itu punya pendefinisian lebih lanjut. Misal untuk kata-kata baru ataupun kata-kata serapan yang punya makna ganda. Biasanya dari tim adjudicator itu bakal ngasih penjelasan lebih dan ketika mosi rilis kalian diberikan waktu sekitar 1 sampai 2 menit untuk memastikan apakah kalian sudah cukup paham dengan mosi kayak gitu. Lalu step yang kedua adalah di mana kalian harus melakukan case building, di mana kalian mulai menyusun argumen-argumen dan juga teks debat kalian. Ini durasinya tuh biasanya 15 menit paling lama gitu. Nah, pada saat melakukan case building diharapkan
yang menjadi notes adalah kalian harus saling memahami dulu nih arah mosi ini mau kemana. Dan first thing first adalah kalian harus nentuin dari awal. Misalnya aku pembicara pertama gitu, Sabrina pembicara kedua, atau misalnya Ocha pembicara kedua, Erlin pembicara pertama. Kalian harus sudah nentuin dari awal dengan berdasarkan kemampuan ataupun karakter yang sudah aku sebutkan tadi. Karena itu menjadi penilaian gitu loh untuk seberapa siapkah kamu menjadi pembicara pertama atau pembicara kedua. Nah, selanjutnya waktu berdebat. Waktu berdebat itu kita punya waktu masing-masing satu orang itu 7 menit 20 detik dan ada waktu interupsi. Waktu interupsi itu kalau nggak salah sekitar 1 menit ataupun 60 detik dan baru bisa melakukan interupsi itu setelah aku lupa ya, kayak sekitar 1 sampai 2 menit perdebatan. Jadi misalnya pembicara pertama nih, dia sudah mengungkapkan argumennya selama 1 sampai 2 menit, baru di menit baru setelah itu kalian bisa. Interupsi yang disampaikan adalah tanggapan ataupun sanggahan mengenai apa yang dia sampaikan. Misalnya dia mengatakan bahwa Amerika merupakan salah satu negara berkembang. Itu kan merupakan suatu pernyataan yang salah kan. Nah, jadi kalian sebagai tim lawan itu langsung raise hand, POI, itu kalian bilang, maaf, bagaimana Anda bisa mengatakan Amerika sebagai negara berkembang, padahal Amerika merupakan negara bla 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 bla. Nah, itu salah satu bentuk interupsi. Dan sebagai orang yang diinterupsi, kita punya 2 hak. Hak pertama adalah menolak interupsi. Hak yang kedua adalah kita bebas menentukan apakah kita akan menjawab interupsi atau kita akan cukup mendengarkan saja, kayak gitu. Nah, tapi perdebatan seorang debater yang baik adalah ketika kita mampu menerima interupsi. Memang pada individu ya, apakah kalian mau menerima interupsi apa tidak. Dan kebanyakan itu bakal disetting dari awal perdebatan. Gitu. Misalnya kayak Ejunya bilang kayak minimal harus menerima 1 interupsi gitu. Itu akan di clear dari awal. Nah, setelah kita melakukan perdebatan, itu akan ada namanya kita ke sesi OA ataupun oral adjudicator kalau nggak salah ya, oral eju lah gitu. Nah, nanti juri kita itu akan memberikan penilaian secara lisan tentang apa-apa saja yang sudah kita sampaikan. Nah, nanti dia ini akan kebagi 2 OA-nya. Yang pertama dia akan secara general, kayak dia bakal menyampaikan, saya melihat bahwa perdebatan ini tidak cukup fokus gitu. Ada beberapa yang menyimpang di mana kita melihat mosi yang maunya A, ternyata seluruh tim malah tidak mampu menganalisa mosi dengan baik. Itu secara general. Tapi ada juga nanti OA-nya itu yang bersifat individu. Jadi dia akan membahas bagaimana opening government pernyataannya, terus misalnya kayak, oh ternyata opening government tidak mampu mendefinisikan mosi dengan baik, dan sebaliknya juga tim oposisi tidak melihat bahwa ini loh yang sudah di frame oleh opening government gitu. Pokoknya nanti dia bakal ada per individu ataupun per tim gitu. Dan kita sebagai debater bisa meminta oral OA-nya ini tuh untuk ditulis gitu. Itu kita punya hak karena kebanyakan dari setiap kita lomba itu pada minta agar kita punya bahan pemahaman lebih lanjut gitu. Jadi ketika kita menemukan mosi yang sama ataupun mosi yang tujuannya sama, kita bisa mendevelop lagi gitu argumen yang udah ada, kita tambahkan dengan isi OA-nya gitu. Mungkin itu sih singkatnya yang bisa aku sampaikan tentang materi debat. Aku belum tahu ya nanti dari tim Regen bakal ngasih langsung di sini atau dikirimkan lewat grup, aku belum tahu. Namun aku harap kalian dari sekarang mulai menentukan gitu loh posisi kalian ini tuh apakah sebagai pembicara pertama, kedua, dan kalian ini cocoknya di mana gitu. Oji, OO ataupun CG ataupun CO gitu. Nah, mungkin kayaknya kalau posisi tim
kayak OJ dan sebagainya itu agak susah ya kita bisa memaksakan diri. Namun kalau untuk pembicara satu dan pembicara kedua, kalian boleh banget untuk kayak berani bilang kalian cocok di sini. Karena ketika kalian mampu menilai posisi kalian di mana, aku yakin kalian juga udah punya potensi ataupun kemampuan untuk memilih posisi itu gitu. Dan agar relasi ataupun koneksi kalian ketika nanti membangun case building juga enak gitu. Jadi nggak perlu lagi kagok lah gitu bahasanya. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Dari kalian ada yang mau ditanyakan terkait materi debat ini? Ya, Erlin? Oke, sebenarnya untuk struktur yang kita sampaikan itu kembali lagi tergantung posisi kita. Apabila misalnya kita sebagai pembicara pertama nih, hal yang pertama kita lakukan adalah kita klaim dulu mosinya gitu. Kita klaim mosinya misalnya kayak Dewan ini percaya bahwa narapidana eh, Dewan ini percaya bahwa pelaku kejahatan seksual harus mendapatkan hukuman mati gitu. Nah, misalnya mosinya seperti itu kan, kita harus sebagai bicara pertama nih, pemerintah lah contohnya. Kita harus bilang kayak kami percaya bahwa dengan mosi Dewan ini akan melakukan kebijakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan seksual. Saya percaya bahwa ini adalah suatu kebijakan yang terbaik di dunia ini dikarenakan pelaku kejahatan seksual tidak layak untuk meneruskan hidupnya karena mereka telah merusak hidup orang lain. Itu cara pertama. Kita kuatkan lagi bahwa mosi ini itu layak gitu. Terus yang kedua adalah kita definisikan bahwa SQ, status quo gitu. Apa sih yang sedang terjadi saat ini sampai mosi ini bisa ada gitu. Misalnya kita bilang bahwa di negara berkembang tingkat laporan kasus pelecehan seksual sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus melihat bahwa dunia saat ini tidak baik-baik saja. Dunia membutuhkan suatu kebijakan dan peraturan yang ketat untuk menjaga nilai moral seseorang. Apakah nilai moral seseorang akan tetap ada? Apakah nilai harga diri seseorang akan tetap ada apabila telah direnggut kesuciannya? Kayak gitu. Ini masih, pokoknya kita buat layer-layer dari mosi gitu. Nah, itu kan tadi kita udah mengeneralkan status quo ya, keadaan dalam dunia ini tuh apakah sedang baik-baik saja apa tidak gitu. Makanya kebijakan ini keluar. Selanjutnya kita main ke aktor. Dewan juri yang terhormat, pelaku kejahatan seksual tidak akan menyadari bahwa mereka merupakan bahwa mereka adalah pelaku kejahatan. Mengapa? Karena pelaku kejahatan seksual umumnya berasal dari orang-orang yang mempunyai penyimpangan mental gitu. Kita definisikan aktor yang menjadi pelaku ataupun aktor yang ada di dalam mosi ini orang itu kayak gimana gitu loh. Kenapa mereka bisa kayak gini? Lalu kita jelaskan lagi kenapa aktor ini tuh tidak hanya misalnya aktornya nggak cuma satu kan, kayak pelaku kejahatan seksual itu kan pasti ada pelaku dan korban gitu. Kita udah jelaskan dulu nih si pelaku ini tuh kayak gini. Kita jelaskan kenapa pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya karena ada korban. Korban ini seperti apa statusnya? Bagaimana perasaan korban? Kami melihat bahwa korban akibat kekerasan seksual itu mengalami depresi.
mereka kehilangan semangat untuk hidup. Mereka tidak lagi memiliki harga diri. Mereka merasa bahwa mereka tidak lagi manusia gitu. Mereka telah direnggut kesuciannya kayak gitu. Nah, kita harus jelaskan bahwa dua aktor ini itu menjadi menjadi pusat perhatian yang harus kita lihat sehingga kebijakan ini benar. Nah, lanjutnya kita ngasih kalau misalnya tentang dua aktor gitu, saranku adalah compare antara pelaku dan korban. Bagaimana korban di kehidupan setelah mendapatkan peristiwa itu dan sesudah. Lalu kita compare lagi bagaimana pelaku ketika mereka melakukan, ketika mereka nanti mendapatkan hukuman, dan apa dampak dari hukuman. Misal, kalian percaya bahwa ketika pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman mati, maka ini akan memberikan jerah kepada calon-calon ataupun kepada orang-orang di luar sana agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Sehingga dari kebijakan ini akan mengurangi kasus kekerasan seksual, sehingga kekerasan seksual di negara berkembang akan turun gitu. Nah, kita ngasih compare dengan kebijakan ini di masa depan seperti apa gitu loh. Dan kita ngasih compare lagi bagaimana perasaan-perasaan korban ataupun calon-calon korban. Tentunya akan ada rasa aman, rasa percaya, dan rasa maksudnya kekuatan hukum juga. Kalau berbahas dengan aktor, pasti kita akan berfokus pada siapa-siapa aja yang paling kena gitu. Tapi kita harus menambahkan subjek-subjek lain yang merupakan bagian dari dalam suatu dunia. Tentunya dalam suatu dunia kita punya orang, tempat, situasi, dan juga cuaca lah gitu. Kita lihat gitu, kalau misalnya aktor ini kayak gini, suatu tempat jadi kayak gimana. Kalau misalnya tempatnya jadi kayak gini, cuacanya bagaimana, environment-nya bagaimana gitu. Jadi itu yang harus dibuat. Jadi saranku ketika kita membuat teks debat, apalagi menjadi pembicara pertama pemerintah ya kayak gitu loh. Generalkan dulu mosi, baru kuatkan lagi mengapa mosi ini layak untuk kami setujui atau layak kami tolak. Lalu kita mainkan aktor-aktor ataupun subjek-subjek yang saling keterkaitan sehingga dunia di mosi kita itu, di tim kita itu akan jadi seperti apa gitu. Nah, lain lagi ketika kamu menjadi pembicara kedua. Dalam pembicara kedua itu ada sedikit penambahan job yang harus kamu lakukan. Misalnya kayak gini, baik saya sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah akan menjelaskan dua hal yang akan saya sampaikan pada perdebatan kali ini. Pertama, saya akan menyanggah terlebih dahulu apa yang sudah disampaikan oleh tim pembicara pertama oposisi, dan yang kedua saya akan menyampaikan argumen-argumen saya dan memperkokoh apa yang sudah disampaikan oleh tim saya sebelumnya. Nah, ketika kita menjadi pembicara kedua, itu kita jangan lupa kita harus menyanggah dulu ataupun kita mengklarifikasi apa yang salah baik dari tim oposisi ataupun dari tim kita. Misalnya tim kita agak mencong nih, agak belok nih dari mosi. Kita sebagai pembicara kedua boleh meluruskan kembali alur perdebatan. Dan kita juga harus menyanggah. Misalnya kayak tadi tim oposisi menyatakan bahwa Amerika merupakan negara berkembang. Kita harus bilang tim oposisi menyatakan bahwa Amerika merupakan negara berkembang. Padahal faktanya Amerika merupakan suatu negara yang tidak dapat dikatakan negara berkembang karena wilayahnya, sumber dayanya, kekayaan ekonominya kayak gitu. Kita harus memberikan klarifikasi ataupun penyanggahan terkait apa yang sebelumnya mereka sampaikan, dan itu bisa menjadi kredit plus di kita bahwa ternyata kita jeli gitu, kita peka bahwa tim sebelumnya salah gitu. Berarti kita mampu untuk menilai bahwa tim oposisi ini ternyata enggak banget gitu loh yang mereka sampaikan. Dan balik lagi, ketika kita menjadi pembicara kedua, kita boleh repetitif, tapi tidak full. Kan kalian punya waktu 7 menit 20 detik. Silahkan plotting waktu, misal kalian mau menyanggah 1 menit, kalian mau menguatkan argumen tim kalian 1 menit gitu. Sisanya kalian bikin argumen kalian sendiri. Apakah argumen kalian akan merupakan perpanjangan dari argumen sebelumnya, atau argumen kalian merupakan argumen baru, solusi baru, ataupun perbandingan baru. Kayak misalnya, kalian membandingkan negara A dan negara B gitu yang potensi kasus kekerasan seksualnya tinggi gitu. Silahkan gitu. Yang penting sebagai pembicara kedua kalian harus punya argumen baru, argumen yang berdiri di kaki kalian sendiri, sehingga itu memperlihatkan bahwa kalian sebagai pembicara kedua tidak hanya mendengarkan, namun kalian juga punya ide, punya pemikiran baru gitu loh. Nah, untuk teknisnya sebenarnya sama aja. Kalau untuk debat itu saranku ya, ketika kalian sebagai newbie,
pertama kalian ikut latihan-latihan gitu, rajin berlatih lah. Kedua adalah sering-sering menonton debat, baik debat bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Ketika kalian belajar dari mosi-mosi yang disampaikan dan argumen apa saja yang disampaikan, kalian catat key point-nya, itu akan meningkatkan skill kalian gitu loh, menambah pengetahuan. Jadi yang tadinya mungkin strukturalnya masih kurang atau ada yang bolong gitu, itu kalian dengan membaca ataupun mendengar ketika orang lain berdebat, kalian bisa melihat, oh ternyata, oh dia masukin skema kayak gini, dia ngasih perbandingannya kayak gini. Oh ternyata dia nambahin ini nih aktor baru, padahal fokus aktornya sebenarnya cuma 2, tapi dia bikin aktor baru, nggak apa-apa gitu loh. Pokoknya kalian kalau untuk berlatih debat itu ya emang harus belajar nulis dan mendengarkan gitu. Cukup banyak kok mosi-mosi yang udah mulai dipublish ke luar gitu dari NUDC tahun 2019 sampai 2024 itu banyak upload KDMI juga di YouTube juga. Kalau kalian tahu kan ada juga tuh lomba kayak IPB debate, terus juga dari Unhas banyak lah universitas yang mengadakan debate gitu kan, kayak Unri juga sekarang lagi buka. Kalian kalau mau ditonton aja di YouTube-nya, kalian pelajari karena sebenarnya tiap orang punya cara sendiri dalam menyampaikan pidatonya dan juga menulis gitu. Ada orang yang butuh 1 lembar, ada orang yang butuh 2 lembar, ada yang bahkan pakai 10 lembar gitu. Jadi kembali lagi itu sebenarnya senyamannya kalian aja. Yang penting ketika kalian membuat teks debat ataupun teks pidato debat, kalian memang harus pandai untuk layer gitu loh apa yang kalian sampaikan sehingga punya korelasi yang bagus dan tim lawan ataupun Eju gitu, mereka bisa melihat gitu loh bahwa argumen yang kalian sampaikan ini benar-benar berkredit semua, punya nilai semua gitu sih. Mungkin ada lagi yang mau nanya? Oh iya, untuk debat bahasa Inggris, kalian mungkin aku nggak tahu ya gimana, karena aku sebenarnya bukan anak NUDC, aku lebih ke anak KDMI. Untuk di NUDC itu sebenarnya kalau di KDMI kita kan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti gitu, bahasanya yang jelas dan bisa dimengerti. Jadi kalau misalnya kita kayak mau bilang barcode atau kita misalnya mau bilang kayak suatu serapat dari bahasa Inggris sebenarnya masih diperbolehkan. Namun kalau untuk NUDC pastinya kalian bakal berpikir oh berarti harus grammar gitu, tidak gitu ya. Ketika kalian berdebat ya silakan gunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti lah gitu, umum untuk didengarkan. Jadi tidak perlu berpatok pada grammar. Yang penting pronunciation ketika kalian menyampaikannya jelas sehingga orang itu tahu gitu bahwa oh dia bilangnya itu meat gitu, bukan meat daging, bukan meat yang pertemuan kayak gitu sih. Mungkin itu aja notes-nya. Yang mau nanya ada lagi? Oh iya guys, misalkan nanti ada tugas kan kalian harus debate lah gitu. Tapi aku belum tahu ya tugasnya apa. Misalnya ada tugas kalian harus debat gitu.
Kalian mau nentuin sendiri timnya atau aku pilihin dari spin? Gimana guys? Mau dipilih? Kalian mau milih sendiri atau aku spin? Spin, Miss. Erlin sama Sabrina? Miss, spin aja nggak apa-apa, Miss. Erlin setuju di spin? Oke, berarti nanti aku spin ya. Dan kayaknya kemungkinan ini bakal aku double tugasnya sama tugas kemarin. Kemarin kan aku suruh kalian bikin pidato kan. Nah, kalau misalnya ini nanti ada praktek videonya, berarti sekalian aja aku double kayak gitu untuk tugasnya. Jadi aku nilai speech kalian dari debat yang nanti. Ya, Erlin? Kayaknya biar seru, kayaknya bakal limit sih. Kayak nggak rekam pribadi gitu.